Seratnya lembut dan empuk banget ini rotinya. Hari ini kita akan membuat roti boy. Bahan-bahannya 150 gram tepung protein tinggi, 100 gram tepung protein sedang, 50 gram gula pasir, 50 gram susu bubuk, 150 ml air, 60 gram mentega cair, 1 sendok makan ragi instan. Kemudian tepungnya kita campur jadi satu. Kalau masih ada yang bingung, tepung protein tinggi itu contohnya adalah tepung cakra kembar. Sedangkan kalau untuk tepung protein sedang itu biasanya di dalam kemasannya itu tulisannya tepung serbaguna. Contohnya seperti segitiga biru, Mila, ada tulip dan lain-lain. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan ragi instan, lalu kita aduk sampai merata. Kemudian gulanya kita masukkan ke dalam air supaya gulanya larut, karena ini kan tidak kita uleni sama sekali ya. Kemudian kita masukkan susu bubuk ke dalam tepung-tepungan tadi. Kemudian kita aduk tepung-tepungan tadi agar susunya bisa tercampur dengan merata. Kemudian ini kita bikin lubang di tengahnya. Kemudian kita masukkan air, tujuannya agar lebih mudah nanti saat proses pengadukan. Menteganya kita masukkan belakangan aja ya, setelah air dan juga tepungnya ini menjadi satu. Karena sifat dari ragi itu sendiri dia bertolak belakang dengan mentega. Jadi kita beri waktu dulu bagi si ragi untuk bisa memakan gluten dan juga glukosa yang ada di dalam adonan. Baru kemudian kita tuangkan mentega cair, kemudian kita aduk sampai dengan rata. Nah, ini cukup diaduk kayak gini aja ya, tidak perlu lagi kita capek-capek nguleni, capek-capek mixer, ngebanting-banting adonan. Cukup kita aduk aja menggunakan sendok sampai dia benar-benar merata. Dan setelah merata tinggal kita tutup, kemudian kita diamkan selama 90 menit atau sekitar 1,5 jam. Untuk isiannya di sini ada 50 gram mentega, kemudian 1 sendok makan gula bubuk. Karena menteganya saya menggunakan unsalted butter, jadi saya tambahkan sedikit garam. Kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Untuk bahan isiannya ini sebaiknya gunakan mentega atau margarin dengan kualitas yang bagus ya, agar rasanya itu tidak ngendal saat dimakan nanti. Setelah itu adonannya kita masukkan ke dalam plastik. Plastiknya sembarang aja, yang penting bersih. Setelah itu kita rapikan mentega yang sudah di dalam plastik. Kita pipihkan. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas
Tujuannya agar nanti mentega jadi lebih mudah dipotong dan juga akan mempermudahkan kita nanti ketika kita mengisi dan membentuk adonan. Selanjutnya bahan topping. Di sini ada 50 gram mentega, 55 gram gula palem, 40 gram tepung protein rendah, 1 sendok makan tepung maizena, setengah putih telur, kemudian ada vanili, dan juga ini ekstra kopi. Jadi dari setengah saset Nescafe dicampur dengan 1 sendok makan air. Oke, langsung aja kita masukkan menteganya. Kemudian kita mixernya pertama kita menggunakan 1 mata mixer dulu, ini agar lebih gampang aja sih. Kalau misalnya langsung 2 itu agak susah. Setelah agak mengembang sedikit, langsung kita masukkan gula palemnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa yang di samping-samping itu kita tengahkan dulu. Kemudian kita mixer lagi sampai merata. Nah, setelah adonannya seperti ini, baru kita bisa memakai 2 mata mixer. Kemudian kita mixer terus sampai dia benar-benar mengembang. Ini sama seperti kayak kita membuat buttercream. Dan jangan lupa yang di samping-samping itu selalu diketengahkan ya menteganya agar bisa dimixer. Nah, setelah mengembang seperti ini, selanjutnya kita masukkan setengah putih telur, kemudian kita mixer lagi sampai putih telurnya mengembang, kira-kira sekitar 2-3 menit ya. Dan setelah telurnya mulai mengembang, kita masukkan tepung maizena, kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Setelah tepung maizenanya tercampur rata, kemudian kita masukkan tepung terigu protein rendahnya ke dalam adonan dan kita mixer lagi sampai tercampur dengan rata dengan speed rendah aja ya. Setelah tepungnya tercampur rata, sekarang kita tambahkan vanili
cairnya kira-kira sekitar 1 sendok teh ke dalam adonan dan kita mixer lagi sampai tercampur rata. Setelah itu, ini adonannya kita bagi menjadi dua, yang satu nanti kita kasih pasta kopi, yang satunya dibiarkan kayak gini aja ya. Untuk yang tidak dicampur dengan kopi, langsung aja kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan untuk yang rasa kopi, langsung saja kita masukkan larutan kopinya ke dalam adonan, kemudian kita aduk sampai dengan rata, kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah adonan kita kembangkan selama 90 menit dan sudah mengembang 2 kali lipat, langsung saja kita kempeskan kembali. Kemudian kita istirahatkan dulu sekitar 5 menit agar adonannya rileks. Setelah itu adonan siap untuk dibagi-bagi. Di sini adonannya saya bagi menjadi 10 bagian.
Setelah itu kita bulat-bulatkan adonannya. Setelah itu kita potong-potong bahan isian menjadi 10 bagian. Kemudian kita ambil adonannya, kita cubit-cubit samping-sampingnya, kemudian kita masukkan bahan isian dan kita tutup kembali. Ditutupnya sampai benar-benar rapat agar isiannya itu tidak bocor. Karena ini kan menggunakan margarin atau butter, jadi kalau misalnya terkena panas dia pasti akan mencair. Setelah itu langsung saja kita masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita tutup dengan kain bersih dan kita diamkan selama kurang lebih sekitar 45 menit atau sampai dia mengembang. Setelah 45 menit langsung kita kasih topping ya. Dan jangan lupa kita nyalakan ovennya dengan api sedang. Dan kita kasih toppingnya sampai setengah penuh ya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Pertama-tama menggunakan rak yang paling bawah. Setelah sekitar 5 menit kita pindahkan ke rak yang paling atas. Kemudian setelah 5 menit lagi kita pindahkan ke rak yang bawah dan begitu seterusnya. Kita panggang sampai kurang lebih sekitar setengah jam. Setelah 30 menit, roti kita angkat dari oven. Kemudian kita diamkan sampai kurang lebih 5 menit atau sampai dengan loyangnya itu sudah tidak panas lagi. Maaf, tadi lupa videoin waktu angkat roti dari oven, dan ini penampakan roti yang sudah diangkat dari loyang oven. Ini rotinya sangat lembut, silahkan dicoba ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye.